Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ancesa dari kelas 5B Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari prinsip penggunaan video dalam program multimedia pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada prinsip multimedia, prinsip kedekatan ruang, prinsip kedekatan waktu, prinsip koherensi, prinsip modalitas, prinsip redundansi, dan prinsip perbedaan individual. Oke, sebenarnya yang pertama ada prinsip multimedia. Prinsip multimedia menjelaskan bahwa pelajar akan mampu belajar lebih baik apabila materi disajikan berupa kata-kata dan gambar dibandingkan hanya menggunakan kata-kata saja. Coba bandingkan tampilan pesan berikut ini. Mana nih yang lebih menarik dan pesannya mudah diterima dan diingat. Gambar A ini menunjukkan cuman teks saja, nggak ada gambarnya. Dan sedangkan yang B ini pesan yang disajikan menggunakan kata-kata dan gambar. Berdasarkan pada prinsip multimedia, tentu gambar B akan lebih menarik dan mudah diingat oleh pelajar dan pembaca. Berikutnya ada prinsip kedekatan ruang. Terdapat dua desain kedekatan antara teks dan grafik, yakni text separated from graphics dan text integrated into graphics. Dalam mendesain multimedia pembelajaran akan lebih efektif apabila teks berada menyatu dengan gambar atau berdekatan dengan gambar. Gambar A merupakan salah satu bentuk text separated from graphics, sedangkan gambar B ini menunjukkan text integrated into graphics. Nah, kedua model tampilan di samping ini masih memenuhi prinsip kedekatan ruang, walaupun secara visual akan lebih mudah dibaca ketika teks menyatu dengan gambar. Berikutnya ada prinsip kedekatan waktu. Gambar dan teks disajikan secara berbarengan dalam on-screen, bukan bergantian, sebab jika disajikan secara bergantian dapat menyebabkan terjadi kesalahan dalam memproses informasi, yaitu hubungan mental antara representasi verbal dan representasi visual tidak terjadi. Silakan cermati perbedaan tampilan antara pesan yang ditampilkan secara simultan dan suksesif. Nah, ini yang pertama ada penyajian secara suksesif. Perbedaannya dengan prinsip kedekatan ruang ialah pada prinsip kedekatan waktu, kedua layar muncul secara bergantian dalam waktu yang dekat. Sorotan utama dari prinsip ini ialah pada waktu tampilannya. Nah, biasanya contoh data di samping ini dapat ditemui pada bagian flash screen atau sekilas layar pembuka program multimedia pembelajaran. Berikutnya ada penyajian suksesif. Pada penyajian simultan, ini salah, penyajian simultan antara gambar dan teks muncul secara bersamaan atau dalam waktu yang sama atau berbarengan. Nah, berikutnya ada prinsip koherensi. Prinsip ini menyatakan bahwa pelajar akan terganggu apabila kata-kata atau gambar yang dimasukkan namun tidak relevan dengan materi. B. Pelajar akan terganggu apabila ada musik atau suara yang dimasukkan namun tidak relevan dengan materi. C. Pelajar akan belajar dengan baik apabila kata-kata atau gambar-gambar yang tidak relevan disingkirkan. Nah, gambar
samping ini gambar mana yang memenuhi prinsip koherensi dengan baik? Yaitu gambar A. Gambar A ini dinilai lebih koherensif dari aspek penggunaan gambar yang mendukung judul programnya. Sedangkan gambar B dinilai kurang koheren sebab penggunaan gambar anak-anak yang kurang relevan dengan judul program. Nah, ini. Nah, berikutnya ada prinsip modalitas. Pelajar akan mampu belajar dengan baik apabila kata-kata dalam pesan multimedia disajikan sebagai teks yang diucapkan atau audio. Dibandingkan dengan teks yang tercetak, siswa dapat belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada animasi dan teks on screen. Gambar A menyajikan pesan berupa gambar dan teks yang diucapkan. Hal ini sesuai dengan prinsip modalitas, sehingga tidak terlalu membebani saluran visual. Sebaliknya, pada gambar B disajikan teks tertulis seperti ini dan gambar sehingga dinilai akan membebani saluran visual dan saluran auditori tidak termanfaatkan dengan baik. Ada prinsip redundansi. Pelajar akan mampu belajar dengan baik melalui animasi dan narasi dibandingkan menggunakan animasi, narasi, dan teks tercetak. Prinsip ini merupakan terusan dari prinsip modalitas, di mana bedanya terletak pada penambahan saluran penyampaian. Apabila pesan disajikan dalam 3 bentuk, yakni animasi, audio, dan teks tercetak, maka hal tersebut akan terlalu membebani saluran visual. Dengan adanya teks dan animasi yang harus diproses, sementara siswa juga memproses melalui saluran auditori. Berikutnya, ini ada prinsip perbedaan individual. Menurut Meyer, pengaruh desain sebuah multimedia akan lebih kuat pada pembelajar yang berpengetahuan rendah dibandingkan dengan berpengetahuan tinggi. Dan bagi pelajar dengan kemampuan spasial yang tinggi dibandingkan dengan yang berkemampuan spasial rendah, penggunaan multimedia sebaiknya digunakan pada siswa yang belum mempelajari materi, bukan untuk mengulang atau remedial. Sebab siswa yang memiliki pengetahuan kurang tertarik pada unsur-unsur multimedia, begitu pula dengan siswa yang memiliki kemampuan spasial yang rendah juga tidak begitu tertarik dengan tampilan multimedia. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada lebih dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.